Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maimunah dengan NIM 230414089 akan menyampaikan materi mengenai metodologi studi Islam. Metodologi Islam itu apa sih? Metodologi studi Islam mengkaji tentang agama Islam, baik Islam sebagai agama saja, sebagai budaya, maupun sebagai ilmu. Agama Islam sebagai agama telah membimbing manusia mencapai akhlak yang sangat mulia. Dan agama Islam sebagai budaya bahwa dengan akhlak yang sangat mulia itu telah membentuk kebudayaan Islam yang tinggi dan terhormat. Dan dengan Islam sebagai ilmu telah menuntun masyarakat Islam mencapai peradaban yang maju. Islam pada periode klasik telah berhasil membangun kekuasaan yang sangat luas dan membangun peradaban yang sangat tinggi yang belum pernah dicapai oleh bangsa manapun. Namun, dalam periode pertengahan, Islam mengalami kemunduran, bahkan kemudian dijajah oleh bangsa-bangsa barat yang telah maju, yang kemajuan mereka pun karena telah banyak belajar dari kemajuan Islam. Di antara penyebab kemunduran Islam, menurut para tokoh pembaharu adalah karena umat Islam meninggalkan Al-Quran, meninggalkan tradisi ilmiah, dan salah paham terhadap ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, metodologi studi Islam membahas tentang Islam melalui metode-metode dan pendekatan-pendekatan ilmiah sehingga mampu memahami Islam secara luas dan ilmiah, mampu memahami Islam sebagai agama yang menuntun manusia mencapai akhlakul karimah dan kehidupan yang baik, mampu memahami kebudayaan dan keragaman-keragaman di dalamnya, serta mampu memahami Islam sebagai ilmu, mempertahankan tradisi ilmiah, dan mampu mengembangkan keilmuan-keilmuan di dunia Islam. Mengapa kita harus memahami studi Islam? Metodologi studi Islam secara benar sangat diperlukan sehingga Islam mampu menyesuaikan diri dengan pengaruh globalisasi dalam membangun bangsa dan negara ini, serta mampu hidup toleran dalam keberagaman dengan mengacu pada sumber ajaran Islam yang utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam studi Islam dikenal dengan 3 metode, yakni Bayani, Irfani, dan Burhani. Bayani adalah sebuah model metodologi berpikir berdasarkan teks. Metode ini menurut Al-Jabiri lahir sejak sebelum Islam datang. Teks sucilah yang mempunyai otoritas penuh untuk memberikan arah dan arti kebenaran, sedangkan rasio hanya berfungsi sebagai pengawal bagi teramankannya otoritas teks tersebut. Irfani adalah model metodologi berpikir yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung, direct experience, atas realitas spiritual keagamaan. Burhani adalah sebuah metodologi berpikir yang tidak didasarkan atas teks maupun pengalaman, melainkan atas dasar keruntunan logika. Pada tahap tertentu, keberadaan teks suci dan pengalaman spiritual bahkan hanya dapat diterima jika sesuai dengan aturan logis. Bagi Al-Jabiri, epistemologi Burhani harus menjadi epistemologi yang layak diterapkan dalam masyarakat Arab Maroko khususnya. Hal ini adalah wajar untuk mengurangi kebiasaan romantisisme orang-orang Arab Maroko mencari pengetahuan melalui iluminatif. Karakteristik Islam yang menarik. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan, mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak pada keselamatan. Karakteristik studi Islam yaitu Rabbani, bersumber dari Allah, Insaniyah, agama yang diturunkan untuk manusia, Syumuliyah, agama yang sempurna, Al-Waqiyah, realitas, Al-Wasatoniyah, seimbang, Al-Wuduh, jelas, Al-Jamu, Baina As-Sabat, wa Al-Muranah, permanen, fleksibel, dan tidak bisa diganggu-gugat. Seperti halnya studi Islam di Turki, dalam sejarah umat Islam, Turki memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam pengembangan wilayah futuhat Islam. Turki pernah menjadi negara adikuasa di dunia, yaitu ketika berada di puncak masa keemasannya.
pada masa kerajaan Ottoman. Turki juga membuka kunci sejarah panjang, yakni menduduki Konstantinopel, Istanbul, mengakhiri kekuasaan Romawi Timur, Bizantium, dan selanjutnya membawa sejarah besar dalam bidang arsitektur, kebudayaan, dan ekonomi. Puncak keemasan Turki Utsmani pada masa pemerintahan Sulaiman I yang dikenal dengan sebutan Sulaiman Agung dan Sulaiman Al-Qanuni. Era kepemimpinan Utsmani dianggap sebagai era Khalifahan Utsmani yang paling jaya berkat kebangkitan ilmu pengetahuan yang diikuti oleh penemuan ilmiah dan geografis Eropa. Sementara Khalifah Utsmani telah meninggalkan jauh negara-negara Eropa di bidang militer, sains, dan politik. Adapun materi pengajaran atau kurikulumnya yang diajarkan di masjid-masjid dan di madrasah-madrasah yaitu pendidikan agama seperti ilmu fikih, tafsir, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Sedangkan metode pengajarannya masih bersifat tradisional, yakni dengan menghafal matan-matan, sehingga masa pergerakan yang terakhir, masa pembaruan pendidikan dalam Islam di Mesir dan di Syria tahun 1220 Hijriah atau 1805 Masehi. Telah dimulai diadakannya perubahan sistem di sekolah-sekolah madrasah dengan memasukkan pelajaran-pelajaran umum, sedangkan di masjid-masjid masih menuntut sistem lama. Masa Turki Utsmani membagi masa pendidikan ini dalam dua periode, yaitu zaman pertengahan dan zaman modern. Turki Utsmani mengalami masa kejayaan sejak dimulainya sampai masa pemerintahan Sulaiman, dan setelah Sulaiman, Utsmaniyah mengalami kemunduran. Yang kedua di negara Cina. Terdapat beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Cina. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh kurangnya data yang valid yang ditemukan di lapangan tentang kapan dan di mana pertama kali Islam menyebar di negeri itu. Menurut Jean Berly dalam bukunya Islam in China menjelaskan masuknya Islam di Cina berlangsung pada abad ke-8, sedangkan apabila berdasarkan pada catatan Chen Yuan dan catatan resmi dari dinasti Tang menunjukkan bahwa Khalifah Utsman bin Affan sudah mengirim utusan ke Cina sejak abad ke-7, tepatnya tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi. Kedatangan Islam lebih dari 10 abad yang lalu tentu sedikit banyak memberikan dinamika tersendiri bagi perkembangan Cina. Meski sebagai minoritas, umat Islam di Cina selalu melibatkan diri dalam proses dialektika sejarah berdirinya negeri tersebut. Bahkan tokoh revolusionis yang membawa Cina dari pemerintahan tiran dinasti Machu menuju negara Republik Demokratis adalah seorang tokoh Islam yang bernama Sun Yat-sen. Hadirnya Sun Yat-sen dan tokoh-tokoh muslim penting lainnya tidak lepas dari kegigihan umat Islam dalam membangun peradaban mereka melalui kultur, sosial, budaya, dan pendidikan yang mereka perjuangkan selama berabad-abad. Disadari atau tidak, kegigihan umat Islam inilah yang secara tidak langsung juga ikut serta dan menentukan arah gerak masa depan Cina yang sekarang ini. Yang ketiga, Belanda. Belanda juga merupakan negara yang terbuka terhadap kedatangan kaum imigran dari berbagai negara lain. Dalam beberapa dekade terakhir, negara Belanda telah berkembang menjadi negara dengan masyarakat yang multikultural. Sebagai negara yang memberikan toleransi besar terhadap kedatangan kaum imigran, negeri Belanda memperbolehkan kaum imigran tersebut untuk memelihara mereka sendiri seperti agama, bahasa, dan kebudayaan. Dengan banyaknya kaum imigran yang datang ke Belanda, maka tidak heran apabila Islam berkembang di negeri kincir angin tersebut. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Kristen dan Katolik, Islam mulai dikenal luas di Eropa sejak paruh kedua abad ke-20 Masehi. Sejumlah imigran telah datang ke negara-negara Eropa Barat sejak Perang Dunia Kedua. Mereka adalah imigran dari bekas koloni, para imigran buruh, para pengungsi, dan
mencari suaka. Kebanyakan dari imigran itu adalah muslim yang berasal dari negara-negara Islam di Asia dan Afrika, sehingga dari sinilah mereka tumbuh dan berkembang membentuk generasi muslim di negara Belanda. Dalam pengembangannya, Islam di Belanda mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Menurut laporan penelitian Pew Research Center, jumlah populasi muslim pada awal abad ke-20 Masehi sudah mencapai 1,2 juta orang atau sekitar 7,1% dari 17 juta total penduduk Belanda. Nomor 4 setelah Belgia. Dari sinilah dapat dilihat bahwa meski Islam sebagai agama minoritas di Belanda, tapi secara pertumbuhan muslim dan aktivitas sosial menunjukkan perkembangan yang cukup baik, di mana sudah dapat 475 masjid dan 43 sekolah dasar Islam di Belanda. Bahkan tidak hanya itu, sudah ada 2 organisasi muslim resmi di Belanda seperti The Muslims and Government Contact Platform dan The Contact Group Islam CGI. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.